Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Pada sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pada hadis nomor yang ke-43, masih pada kitab Muqaddimah dan pada bab sabar. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang kurang lebih 10 tahun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih selama 10 tahun dia berada di rumah Nabi melayani segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat yang menceritakan tentang kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersaksi selama 10 tahun kurang lebih aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak pernah aku dengar dari lisan Nabi ketika aku tidak melakukan suatu perbuatan, maka Nabi berkata, "Kenapa engkau tidak melakukan ini?" Nabi tidak pernah berkata begitu. Dan ketika aku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan, Nabi pun juga tidak pernah berkata kepadaku, "Kenapa kamu tidak melakukan itu?" Saking lembutnya Nabi, tidak pernah dia mencela Anas, tidak pernah dia menghardik Anas, bahkan yang sifatnya remeh seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ia lakukan terhadap Anas bin Malik. Jika ini terhadap pembantunya, bagaimana terhadap dengan istrinya? Jika ini terhadap pembantunya, bagaimana dengan kerabat dan sahabatnya? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lembut lagi terhadap kerabat-kerabat beliau. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih terhadap sahabat yang satu ini, maka beliau sering memanggilnya dengan Unais. Unais itulah panggilan kesayangan dari Anas menjadi Unais, yang menunjukkan ini adalah Anas kecil. Karena memang Anas saat berkhidmat kepada Nabi, saat itu dia masih di usia yang sangat belia. Dia dibawa oleh ibundanya ketika Nabi sampai ke Madinah. Selepas melakukan perjalanan hijrah, maka ibunda Anas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ini anakku, ini putraku Anas. Aku sediakan dia untuk menjadi pembantumu. Apapun yang engkau butuhkan, maka ini putraku yang akan melayanimu. Maka mohon agar engkau mendoakan anakku atau putraku Anas ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas. Apa kata beliau? "Ya Allah, panjangkanlah umurnya, limpahkanlah rizki dan harta untuknya, dan perbanyaklah keturunannya." Kata Anas bin Malik, "Demi Allah, aku termasuk di antara sahabat yang wafatnya di akhir-akhir." Artinya apa? Banyak beberapa sahabat itu yang wafat. Di zaman Ali bin Abi Thalib apalagi itu semakin banyak yang wafat. Di zaman Muawiyah semakin banyak sahabat yang wafat. Sehingga saat itu lebih didominasi oleh orang-orang yang disebut dengan tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi, namun berjumpa dengan sahabat. Sahabat semakin sedikit. Ya. Dan di antara yang akhir-akhir wafat itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Dan dia ceritakan ketika ia sudah berumur 100 tahun lebih,
dia sudah memiliki cucu yang juga ratusan banyaknya, dan dia memiliki harta yang juga banyak, sesuai dengan mustajabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan mempercepat hukumannya untuk hamba tersebut di dunia. Ya. Fahami makna ini. Setiap kita pasti berdosa, dan setiap dosa yang kita lakukan tentu akan Allah balas di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan kebaikan sekecil apapun tentu kita akan dibalas oleh Allah dan menyaksikannya. Wa man ya'mal, barang siapa yang beramal, mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya beramal dengan amal salah, kebalikan dari amal saleh, amal salah. Perbuatan yang buruk sekecil apapun nanti akan kita saksikan di yaumil qiyamah, dan tentu akan Allah balas. Semestinya kaidahnya seperti itu. Balasan itu nanti di akhirat, ya. Dan balasan di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih hebat, dan jauh lebih sempurna. Maka kebaikan akan Allah ganjar dengan kebaikan juga yang lebih besar, yang lebih hebat, dan lebih sempurna dibandingkan kebaikan di dunia. Dan kejahatan apapun pun juga akan Allah balas nanti di yaumil qiyamah dengan bentuk siksaan dan hukuman atau azab yang jauh lebih besar dibandingkan di dunia. Namun kata Nabi SAW, jika Allah berkehendak atau menginginkan kebaikan pada hambanya dan hamba tersebut berdosa, justru Allah akan percepat hukumannya di dunia. Ya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan sebaliknya jika Allah menginginkan keburukan terhadap hambanya, amsaka anhu bidzambi, maka justru sebaliknya tidak Allah percepat hukumannya di dunia, tapi Allah tahan. Tidak Allah hukum dia di dunia, tidak diberikan bencana dia di dunia. Sampai kapan? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sengaja Allah tunda dan Allah tangguhkan sehingga nanti di yaumil qiyamah azab terhadap orang tersebut dan hukumannya semakin berat dan semakin sempurna. Nah, camkan ini baik-baik, ya. Kalau kita pernah berbuat dosa dan tiba-tiba perbuatan tersebut ketahuan, maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita husnuzon, boleh jadi itu bentuk, ya, kasih sayang Allah terhadap kita sehingga kita ingin berhenti dari perbuatan buruk tersebut. Ada orang, ya, diajarkan nyopet sama temannya. Kawannya ini sudah 10 tahun dia menjadi pencopet, Pak. Jadi sudah senior banget, sudah ahli itu, sudah expert itu. 10 tahun, 1 dekade itu kan gak singkat. Setiap hari kerjaannya nyopet, gak pernah ketahuan sekalipun. Ya, suatu ketika dia cerita kepada kawannya tentang, ya, profesi mencopet, ternyata prestisius banget gitu. Tertarik kawannya, dan kawannya itu seumur-umur gak pernah namanya nyopet. Orangnya lugu, selalu jujur, dan seterusnya. Orang baik. Suatu ketika tertarik dengan profesi tersebut, ikut dia mencopet, kemudian baru sekali mencopet sudah ketahuan, apes gitu kan, dipukuli oleh massa. Alhamdulillah nggak sampai dibakar gitu, dipukuli, ya. Saat itu mungkin dia berpikir, ya Rob, kenapa sih saya baru sekali nyopet udah ketahuan, dosa banget kayaknya saya. Sedangkan kawan saya itu 10 tahun nyopet nggak pernah ketahuan. Ya, ketahuilah saat Anda ketahuan dan saat itu Anda dipukuli oleh massa dan saat itu Anda dipermalukan di depan massa, tapi Anda masih diberikan kehidupan, sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dan saat itulah justru seharusnya dia husnuzon. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap dia. Ada orang berkali-kali berzina, Pak.
berkali-kali berzina, ya, bahkan tidak menggunakan alat-alat yang bisa mencegah kehamilan, ya, sudah terbiasa berzina dan nggak pernah itu ketahuan, dan juga wanita yang ia zinain nggak pernah hamil. Ada satu orang tertarik, diajak oleh orang tersebut, maka dia satu kali berzina langsung ketahuan, langsung hamil wanitanya, dia langsung ketahuan, dimarahi oleh orang tua dan diusir dari rumah. Ketika dia berhusnuzan kepada Allah, justru seharusnya dia ingat hadis ini. Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hambanya, maka Allah akan percepat hukuman di dunia. Dan ketika tidak ketahuan, janganlah berbangga diri, janganlah merasa hebat, apalagi jangan sampai dia merasa Allah sayang kepada dia. Ini orang sudah ahli maksiat, bertahun-tahun dia bermaksiat, nggak ketahuan, masih dengan percaya dirinya mengatakan ini karena Allah sayang sama saya. Masih percaya diri dia ngomong begitu. Padahal sesungguhnya dia masuk ke dalam hadis Nabi barusan, ya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah biarkan dia dengan dosanya, semakin dia tumpuk dosanya, semakin menggunung dosanya, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan ganjar perbuatan tersebut. Allah akan balas dengan balasan yang paling sempurna. Hal jazaa'ul ihsani innal ihsan. Bukankah ganjaran dari perbuatan baik yaitu adalah kebaikan yang semisal. Tentu setiap kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas. Demikian keburukan yang kita lakukan pasti akan Allah balas. Ya. Lihat para sahabat. Dahulu mereka ketika melakukan suatu dosa, dan dosa tersebut sebenarnya ada hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, seperti ada sahabat dahulu bernama Ma'iz al-Aslami, dia berzina. Dia tahu perbuatan dosa ini, ya, bukan dosa kecil. Berzina itu dosa yang sangat besar. Di antara as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan seorang hamba Allah. Maka dia kalau seandainya ingin menutup perbuatannya, dia mampu. Tidak ada yang tahu, Nabi juga tidak tahu. Tapi dia mengetahui jika taubatnya ingin sempurna, maka dia bertaubat dengan cara dia laporkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dihukum di dunia, harapannya dengan hukuman tersebut dia tidak lagi dihukum di akhirat. Ini kaidah asal, Pak. Kaidah asalnya, setiap perbuatan dosa hukumannya akan Allah percepat jika memang Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba tersebut. Ya. Nah, kata Nabi, ya, juga melalui riwayat yang sama Anas bin Malik, ini dituliskan oleh Imam An-Nawawi juga. Jadi dalam satu bab ini, satu hadis 43 ini beliau menukil 2 hadis. Ya, beliau sampaikan Nabi bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besaran ganjaran yang didapatkan seorang hamba nanti di yaumil qiyamah bergantung kepada besaran ujian yang dia hadapi. Semakin berat ujian yang dia hadapi dan dia bersabar, maka pahalanya di sisi Allah juga semakin besar. Ya, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah justru akan menguji mereka. Bentuk atau ungkapan rasa cinta Allah terhadap hambanya bukan justru dilebarkan selebar-lebarnya dunia, diberikan sebanyak-banyaknya harta dan lain sebagainya, tapi justru Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Jika dia ridho terhadap ujian tersebut, artinya dia sabar, maka falahu ridha, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita, tapi barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, falahus sakhat atau falahus sukhtu, maka dia akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, ya, yang memiliki handphone. Itu dia cinta banget sama handphone itu, Pak. Baru dia beli 1 pekan lalu, ya, 10 juta dia keluarkan, dia kumpulkan 1 tahun, ya, tapi handphone itu hilang cuma dalam 1 pekan.
Nah, ya, sudah gitu dia jaga betul, dia bersihkan betul, tiba-tiba hilang, tidak berbekas dan dia tidak tahu siapa pencurinya. Ada nggak? Pernah nggak seperti itu? Pernah ya. Diletakkan di kantong, kok pulang-pulang hilang, dicari-cari nggak ada. Ya, padahal dia sudah merasa betul-betul pandai dalam menjaganya dan tidak terasa apapun, tiba-tiba hilang. Bersedih betul dia. Ya, sampai-sampai mungkin menggugat Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan, "Ya Rob, dosa apa saya? 1 tahun saya kumpulkan uang dengan gaji yang pas-pasan, 1 pekan sudah hilang." Baru ngerasain satu pekan. Itu pun selama 1 pekan, yang sering megang anaknya lagi. Ya, jarang dia pegang gitu kan. Nah, maka ingat pesan Nabi SAW, "Faman radhiya," barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, falahur ridho, Allah akan berikan keridhaan kepada hamba tersebut. Wa man sakhita, barang siapa yang justru murka dengan ketentuan Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membicarakan hukum asal, kaidah umum. Namun ingat Pak, ada kaidah khusus. Ada beberapa dosa-dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia, tapi dipercepatnya ini bukan bentuk kebaikan untuk orang tersebut, tapi justru dikarenakan ini dosanya terlampau parah, maka dia mendapatkan 2 ganjarannya, yaitu adalah dihukum di dunia plus tidak akan dikurangi hukumannya di akhirat. Nah, ini saking besarnya dosa tadi. Jadi ini adalah hukum yang dikecualikan. Selalu ada pengecualian dari yang umum, ya. Nabi SAW sampaikan ada sekitar 5 dosa yang akan Allah percepat hukumannya di dunia, namun dipercepatnya hukuman tersebut bukan sebagai bentuk keringanan nanti di akhirat. Justru tetap nanti dia dapat ya siksaan yang sangat dahsyat di akhirat atau di neraka. Yang pertama, orang yang zalim terhadap orang lain. Ini nanti dengan kezaliman yang dia lakukan akan Allah percepat siksanya di dunia dan nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Yang kedua, kata Nabi SAW, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Ya, siapa yang mau coba? Ingin tahu itu kan? Nabi sampaikan, ya, 2 kriteria dosa ini akan dipercepat hukumannya di dunia. Namun dipercepatnya hukuman tersebut bukan bentuk untuk meringankan nanti hukuman di akhirat. Justru dia akan tetap merasakan siksaan yang lebih hebat lagi di neraka atau di akhirat. Yang ketiga, yang suka memutus silaturahim. Nah, ini juga dia akan rasakan hukumannya nanti di dunia, akan Allah percepat. Yang keempat, perbuatan khianat. Dan yang kelima, si pendusta, tukang ngibul, tukang nyebarin berita hoax. Ya. Sekarang tuh apa istilah? Buzzer ya. Nah, itu hati-hati. 5 dosa ini akan Allah percepat hukumannya di dunia dan nanti di akhirat dia tetap akan merasakan azab. Ya, Nabi SAW sampaikan, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu hukum asalnya Allah akan tunda sesuai dengan kehendaknya sampai dengan yaumil qiyamah. Kecuali apa? Illal baghya, kecuali yang pertama tadi, perbuatan zalim terhadap orang lain. Ya, apalagi kalau kezalimannya itu terlampau berat dan yang ia zalimi adalah masyarakat luas dan masyarakat banyak. Ya, kita lihat tuh bagaimana Allah membinasakan Firaun dan bala tentaranya. Itu dia merasakan hukuman Allah yang dipercepat di dunia. Dan sebenarnya siksaan Allah terhadap Firaun dan bala tentaranya tidak hanya seperti yang kita dengar dia ditenggelamkan. Bukan hanya itu, jauh sebelum itu Allah sudah berikan banyak azab kepada mereka. Di antaranya misalkan, ya, Allah pernah ceritakan di surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Maka kami kirimkan kepada Firaun dan bala tentara mereka yang memusuhi Nabi Musa dan Bani Israel
yang menyiksa dan menindas Bani Israel, mereka semua itu Allah kirimkan at-tufan, angin topan. Mereka pernah merasakan azab Allah berupa angin topan. Ya, wal jarada, al-jarad itu belalang. Dikisahkan tiba-tiba datang sekumpulan belalang masuk ke dalam rumah mereka dan istana-istana mereka. Ya, ada yang sampai mati dengan belalang tersebut. Wal jarada wal qummala, ada lagi al-qummal. Qummal itu kutu, serangga, dan banyak yang mati di antara mereka dikarenakan serangga tersebut. Waddama, setiap yang memiliki air di rumahnya, air tersebut tiba-tiba berubah menjadi darah. Ya, Allah yang kisahkan. Ya, ini adalah bentuk hukuman yang dipercepat di dunia. Dikarenakan apa? Orang ini sudah begitu banyak kezalimannya, maka dia dipercepat hukumannya di dunia. Dan ketika dipercepat bukan bentuk Allah sayang kepada dia. Ini hukum yang dikecualikan. Begitu juga dengan uququl walidain, hati-hati ya, yang durhaka terhadap orang tua. Ya, mana batas minimal seseorang dikatakan durhaka? Para ulama terangkan, ketika seseorang sudah membuat sedih orang tuanya, itu sudah disebut dengan uququl walidain. Ketika seseorang menjadikan orang tuanya menangis disebabkan perbuatan dia, maka sesungguhnya itu sudah disebut dengan uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Walaupun dia menangisnya bukan karena kita yang memukul, kita yang menghadik, kita yang mencela, tapi disebabkan perbuatan kita terhadap orang lain dan orang tua kita menangis, hal itu saja sudah disebut dengan uququl walidain oleh para ulama. Dan hati-hati ya akan ancaman hadis tadi. Allah akan percepat siksanya di dunia bagi yang durhaka terhadap orang tua. Begitu juga yang memutus tali silaturahim. Demikian juga yang berlaku khianat. Para pemimpin yang diberikan amanah dan mereka khianat, ya, lihat saja kelak nanti mereka akan merasakan hukuman di dunia yang dipercepat, dan nanti kita akan saksikan betapa dahsyatnya hukuman Allah di akhirat kelak. Demikian para pendusta, hati-hati ya. Disebabkan apa? Dusta ini banyak membuka pintu-pintu dosa yang lain. Maka Nabi SAW sampaikan, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian terhadap perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta itu akan menuntun seseorang untuk berbuat fujur, perbuatan dosa-dosa yang lain. Ya, yang suka ngibul, hati-hati. Ngibul sekali, ngibul dua kali, nanti akan membuka pintu ngibul yang berikutnya. Ya, yang suka PHP, yang suka janji-janji ya ketika kampanye dan seterusnya, itu semuanya adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun yang terakhir, ketika kita sudah tahu tadi kaidahnya, ada hukuman Allah yang dipercepat di dunia dan itu bentuk Allah sayang kepada dia, tapi ingat jangan sampai kita minta azab Allah. Ya, mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti ini, saya sudah banyak berbuat dosa, namun hidup saya enak-enak saja, enjoy saja. Maka akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, seandainya dengan dosaku nanti aku akan disiksa di yaumil qiyamah, maka mohon percepat siksaan tersebut di dunia. Harapan dia dan niat dia itu baik supaya nanti di akhirat dia tidak diazab. Ketahuilah perbuatan seperti itu tidak boleh, haram seseorang meminta azabnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya baik agar Allah menggugurkan dosa-dosa dia. Ya, pernah dikisahkan Nabi SAW itu menjenguk sahabatnya yang sakit. Dikisahkan sakitnya itu sampai membuat dia kurus, kerontang. Ya, diibaratkan oleh si perawi, katanya orang tersebut seperti burung yang sedang sakit, kayak udah bukan manusia. Maka Nabi SAW curiga terhadap orang tersebut. Ketika Nabi menjenguknya, Nabi bertanya, apakah kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah? Atau kamu berdoa apalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat tersebut menjawab, na'am, iya, aku pernah berdoa kepada Allah. Nabi bertanya, apa doamu? Maka dia berkata, Allahumma ma kunta mu'aqibi, ya Allah, sepanjang engkau hendak
mengiqabku, menghukumku, ya, bihi fil akhirah, disebabkan dosaku nanti di akhirat. Jadi dia punya dosa dan dia berdoa, ya Rabb, jika memang engkau kelak akan mengazabku di akhirat dikarenakan dosaku ini, maka permintaan apa dia? Fa'ajilhu li fid dunya, mohon percepatlah hukuman yang di akhirat itu di dunia sekarang. Dia doa kayak gitu, Pak. Ya, padahal niatnya baik supaya nanti di akhirat enggak merasakan lagi siksa dari Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Kenapa engkau enggak mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar?" Ya. Jadi kalau di Al-Qur'an Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dalam hadis Nabi terkadang membacanya Allahumma atina fid dunya hasanah. Rabbana diganti dengan Allahumma. Ini menunjukkan sama-sama saja. Dan doa tersebut kita lihat ungkapannya, Allahumma atina, ya Allah berikanlah kami fid dunya, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan mohon engkau lindungi kami dari azab neraka. Hal tersebut kata Nabi jauh lebih baik dibandingkan kamu meminta azab Allah, walaupun dengan niat yang baik agar Allah menggugurkan dosa-dosamu. Ya, ini 3 faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi. Semoga bermanfaat.